Pencet kan penak. Ini bahas apa gitu namanya? Tapi udah. Yo, persiapan Saya akan mereview ini dulu. cek live stream. Cek Ramadan. Muhlisin. Besok sudah bisa live streaming. Muhlisin lah. Oke, pemirsa kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sudah memberikan saya dan tim di sini semuanya, memberikan kesehatan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah membuat kita dari zaman jahiliyah menuju jalan terang yakni Dinul Islam. Baik pemirsa, kali ini alhamdulillah sekarang sudah bisa live di streaming. Ini di studio dari tim Teguh Keramat. Untuk itu jangan lupa setelah ini kemungkinan dalam waktu dekat 1 minggu ini saya dan tim akan bisa melakukan siaran live langsung. Nah, jadi kami nanti sama tim ketika melakukan eksplor ke tempat-tempat yang akan kami datangi, itu secara langsung kami akan melakukan proses live seperti ini pemirsa. Nah, tadi malam alhamdulillah sudah dilakukan proses upload dari tim kami yang dilakukan oleh tim seksi editor dan kameramen. Alhamdulillah, jangan lupa untuk pemirsa silakan dilihat di channel YouTube masing-masing, terutama silakan di subscribe, itu yang paling penting pemirsa. Nanti kalau nggak di subscribe kemungkinan videonya nanti nge-lag pemirsa ya. Ini nggak bisa ditonton nanti kalau belum di subscribe, kemungkinan sampai tengah itu langsung HP-nya bisa bootloop pemirsa. Nah, ini channelnya pemirsa. Ini saya kasih tahu sebentar nih. Barangkali yang di sini belum tahu, silakan. Saya akan menyapa terlebih dahulu, misalnya saya akan absen. Alhamdulillah ini pukul 12:30 yang nonton sudah banyak, ini ada 100 lebih. Terima kasih. Nanti malam ini selamat datang Slur ID, nah, selamat datang Gendot SKA, selamat datang Serda 222, selamat datang Mas Kentos 27, selamat datang Wiranto Wing, selamat datang Agung Saputra, selamat datang Ervian To, selamat datang juga buat Adikum BDG, selamat datang juga buat Merik Ginjo, Mas Muhlisin Muk spasi Lisin. Nah, selamat datang juga buat Mas Danu Ardinata. Ini terima kasih yang sudah hadir menyempatkan diri. Sekarang pukul 12:30, pemirsa semuanya sudah bisa menyaksikan live di sini. Saya akan sedikit mereview sedikit tentang video yang kemarin ini sudah kami upload. Nah, pemirsa bisa dilihat di sini videonya masing-masing. Silakan pegang gadgetnya masing-masing pemirsa. Silakan dilihat di ini. Nah, ini bisa dilihat. Ini namanya di Teguh Keramat, ini ada video terbaru. Nah, ini alhamdulillah sudah belum 24 jam ini sudah 1.000 lebih pemirsa. Ini alhamdulillah, ceritanya ini tangisan histeris di balik megahnya Bendung Gerak. Nah, ini dari judulnya itu sangat menarik pemirsa. Apa sih sebenarnya kok ada apa sih sebenarnya yang ada di Bendung Gerak ini, kok ada tangisan histeris? Maka dari itu untuk pemirsa tak enak rasanya kalau saya kasih tahu kalau judulnya itu tangisan histeris di balik megahnya Bendung Gerak. Tapi lebih menarik lagi kalau pemirsa itu sekalian langsung di cross check di YouTube-nya masing-masing di channel ini ya, diklik Teguh Keramat. Ini, nah ini ada tombol subscribe-nya warna merah di sini. Nah ini kan nggak ada punya saya. Kalau punya pemirsa kalau masih merah ini diklik aja sampai warnanya nggak ada merah. Ini di tombol subscribe lalu di like videonya semuanya. Untuk pemirsa silahkan ingin bertanya-tanya bisa di sini
mumpung kami sedang melakukan siaran live untuk malam ini. Alhamdulillah dari tim ini kelihatannya semuanya ini pada kecapean kejadian. Nah, ini itu. Alhamdulillah saya itu kemarin ya dari tim semuanya habis melakukan proses ekspor atau silaturahim ke rumahnya salah satu dari masyarakat yang memang kemarin itu konsultasi ke sini kepada tim, ingin dari tim itu datang ke rumahnya. Setelah itu kami dari tim pulang ini setelah kemarin itu semua tim, kameramen saya dua ini dan mediator badannya sampai sekarang masih panas, nggak tahu kenapa. Tapi dipegang seperti ini, nah ini dingin. Tapi di seluruh badan ini rasanya panas. Ini sebenarnya nggak tahu ini ada apa. Kemungkinan ya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Silakan ditanya. Ini ada serdadu 22 penampakan iku lho nek mburimu. Nah, iki lho Mas, penampakan iki karpet iki. Nah, iki tongkat bereng. Nah, iki tongkat sangat luar biasa. Selamat datang Nuril Iqbal, selamat malam ya, selamat malam kembali Mas. Semoga yang sudah nonton ini semuanya diberikan kesehatan, kelancaran serta rezeki yang banyak. Itu silakan yang belum subscribe, silakan sekarang di subscribe. Selamat datang juga Hengki Prabowo. Salam, ini salamnya salam apa? Salam selamat malam, salam sehat, salam banyak rezeki atau salam bagaimana? Selamat datang juga buat Pink S Hater 22. Selamat malam kembali Mas, terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktu yang cukup larut malam ini untuk menyaksikan kami. Nah di sini pemirsa saya kasih tahu, mungkin 2 hari ke depan saya dan tim akan melakukan eksplor atau perjalanan lagi menggali lebih jauh apa yang sebenarnya mencari mitos, legenda maupun cerita-cerita dari masyarakat yang memungkinkan kami dan tim bisa berkunjung ke tempat tersebut. Nah untuk itu pemirsa tetap standby dan dipantau terus channelnya kami di Teguh Keramat. Ini 1 minggu mungkin bisa live 1-2 kali misalnya. Selain itu kami dari tim juga mengharapkan juga dari pemirsa mungkin ada masukan di komentar sini di bawah sini. Nah, silakan kalau mau berkomentar tentang tempat review yang ingin kami datangi bersama tim, silakan di komen di bawah sini. Semisal seperti ini, tim ini saya ada tempat di sekitar ini, tempatnya di sini. Nah nanti kami akan datang ke sortir. Nah saya sudah akan berbincang sedikit pemirsa dengan ini mediator pemirsa. Jadi saya akan kepo sedikit atau bertanya lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dialami oleh mediator selama ini. Soalnya saya juga belum pernah mencoba menjadi mediator. Ini pemirsa, selamat datang ini mediator kita pemirsa yang pertama dari Mas Denny. Nah ini wajah rupanya sangat. Nah ini juga bisa kemarin sudah melakukan proses mediumisasi. Ini juga Mas Denny dan kru yang lainnya badannya lagi nggak enak semua, panas semua sampai sekarang pun seperti itu. Baik Mas Denny, silakan perkenalkan Mas. Ini mumpung banyak yang live ini Mas, hampir 100 sekarang, 97 alhamdulillah Mas. Silakan Mas, diperkenalkan diri. Iklan. Nama saya Denny, saya sebagai mediator dari channel ini. Nah, baik pemirsa, ini Mas Denny. Beliau ini sebagai mediator di tim Teguh Keramat. Ini ya, Mas Denny. Bagi pemirsa yang ingin istilahnya ingin menjadi mediator atau berkeinginan mencoba menjadi mediator di tim kami, silahkan bisa menghubungi atau komen di YouTube kami semuanya pemirsa. Silahkan pemirsa, saya mau menjadi mediator Mas. Saya mau menjadi mediator tim. Saya dengan ya ini dengan baik Mas Denny, ini saya akan bahas bagaimana sih sedikit apa yang sebenarnya Mas Denny selama ini rasakan
ketika sudah alhamdulillah itu lebih dari 5 kali proses kita mendatangi ekspor tempat-tempat itu, apa yang sebenarnya Mas Denny rasakan ketika menjadi mediator pertama kali? Sangat menarik. Kalau pertama kali itu rasanya takut. Misalnya kan ya masuk itu kelihatan. Terus pas apa itu mediumisasi, saya bisa mendengar, tapi buat bicara itu susah. Mau bicara itu nggak bisa. Ya bicara itu kayak apa ya? Di dalam pikiran saya ada yang membisiki terus. Jadi seperti itu pemirsa yang dirasakan oleh Mas Denny selaku mediator. Nah, pertama kali Mas Denny ini menjadi mediator dari tim Teguh Keramat itu kapan? Nah, pertama kalinya itu kok timbul rasa ingin mencoba. Saya bersedia ingin menjadi sukarelawan mediator Mas di tim Teguh Keramat itu kapan? Pertama kalinya itu ingin ikut di channel kami. Pertama kali itu kan pas di rumah saya itu, terus saya coba karena kayaknya bisa menjadi mediator, coba kok mau itu apa bisa langsung untuk diajak komunikasi diajak ngobrol mediumisasi. Jadi pemirsa, Mas Denny ini pertama kali itu ingin menjadi mediator ketika di rumahnya itu ada kejadian-kejadian yang menurut Mas Denny ini ada sosok gangguan atau makhluk-makhluk halus yang berada di rumahnya. Pada hari itu kami datang ke sana. Alhamdulillah Mas Denny itu yang pemilik rumah bersedia secara langsung menjadi sukarelawan untuk menjadi mediator, sekaligus sampai sekarang ikut sampai hari ini, detik ini juga Mas Denny bersedia menjadi mediator. Alhamdulillah. Lalu bagaimana Mas? Ini bagaimana ketika Mas Denny sekarang menjadi mediator, setelah Mas Denny melakukan proses mediumisasi itu, setelah dilakukan proses, setelah selesai itu apa yang Mas Denny rasakan? Bagaimana rasanya? Sangat bermanfaat, soalnya dapat pelajaran-pelajaran dari hal gaib. Terus apa itu kan kadang-kadang kan ada yang bicara soal kejadian gaib. Itu saya dapat belajar dari itu. Terus ketika semisal nih, pasti pemirsa juga akan timbul pertanyaan seperti ini. Apakah menjadi mediator itu ketika saya ingin menjadi mediator dilakukan mediumisasi, setelah melakukan mediumisasi tersebut, apakah saya itu secara tidak langsung itu bisa melihat sosok-sosok ini makhluk halus setelah proses mediumisasi, Mas ya? Berarti tidak prosesnya itu tidak bisa melihat, soalnya kan pas sudah selesai itu kan ya sudah kayak normal kembali, tapi pas waktu mau mediasi itu saya bisa melihat saya mau masuk. Tapi ya nggak semua mediator katanya, nggak semua mediator bisa. Jadi pemirsa seperti ini. Kalau pemirsa ini ingin bersedia menjadi mediator di tim kami, tim Teguh Keramat, itu ada beberapa karakter dari mediator ini tidak bisa sama antara mediator 1A, B, dan C itu tidak sama. Ada yang mediator itu bisa ketika sudah dilakukan proses mediumisasi itu bisa narik sendiri, bisa memilah apa yang menurut mediator itu sanggup bisa dimasukkan ke dirinya masing-masing. Ada juga yang mediator itu memang ketika sudah dibuka istilahnya mata batinnya itu, dia itu tidak bisa memilih pemirsa. Jadi bisa dikatakan seperti ini aja. Ketika Mas Denny sudah istilahnya penglihatan mata batinnya dibuka itu, yang apakah pandangannya itu terlihat seperti ini jelas atau ada bayangan sosok-sosok lain yang terlihat di sekitarnya ini? Ya banyak sosok-sosok yang kayak ingin masuk mau bicara gitu kan. Biasanya saya memilih sosok yang paling penting di satu tempat itu.
Jadi seperti itu pemirsa. Untuk Mas Denny sendiri ini kalau sudah dilakukan proses mediasi di kamar batinnya itu sudah bisa memilih sendiri ada makhluk ini, jenis ini yang menurut Mas Denny itu sanggup untuk dimasukkan ke dirinya untuk dilakukan proses mediumisasi, berbincang sekiranya itu tidak membahayakan dari Mas Denny sendiri itu, maka bisa diajak berkomunikasi melalui reaksi gerak tubuh manusia. Nah, di sini Mas Denny yang menjadi pertanyaan itu sangat menarik ini seperti ini. Ketika Mas Denny sudah masuk, apakah Mas Denny itu sadar ketika ada sosok yang merasuki Mas Denny itu geraknya itu apakah Mas Denny merasakan? Apakah sebelumnya itu tidak Mas Denny rasakan? Kalau saya itu bisa dengar yang saya lakukan, tapi untuk mau bicara itu nggak bisa. Mau bicara soal diri saya sendiri itu nggak bisa. Sama mau gerak-gerak kan, yang gerakin kan saya. Ya, bisa kayak gitu. Tapi saya bisa ingat kejadiannya. Oh, jadi seperti itu Mas. Sedikit bisa mendengar, bisa tahu yang dilakukan selama mediumisasi, tapi Mas Denny ini tidak sebelumnya bisa mengontrol dirinya. Jadi istilahnya itu 80% itu dikendalikan oleh sosok yang dimasukkan ke Mas Denny, tapi 20% itu dapat mengingat dan dapat tahu berapa gerakan yang dilakukan oleh Mas Denny. Lalu bagaimana ketika dilakukan proses mediumisasi itu hal yang sangat menarik, sekaligus hal yang membuat Mas Denny ini sekiranya entah itu perasaan capek, apakah ada lelah atau mungkin di benak pikiran itu terus diam aja atau ada konsentrasi lain atau pikiran yang aneh-aneh. Kalau perasaan capek enggak pas mediumisasi ya, terus soalnya kan kayak ada yang ngontrol diri gitu, sama kan diri kita apa pikiran kita itu kayak masukin dikontrol sama sesuatu gitu. Jadi kalau misal enggak capek, habis itu biasanya capek. Jadi seperti itu Mirsa. Nah ini pertanyaan terakhir Mirsa dari seperti ini. Apakah mediumisasi itu proses mediumisasi yang Mas Denny rasakan selama ini? Penyakit ya apa ikut keluar. Soalnya kan biasanya orang kan pasti yang merasuki ya apa ya kayak kiriman kayak apa mesti ada ya itu dari situ kan ada di mediator terus lama-kelamaan yang dalam tubuh saya itu ikut keluar jadi seperti itu efek baiknya gitu. Jadi selama kita ingin menjadi mediator bisa itu ada sangat banyak sekali efek baiknya untuk diri kita sendiri terutama bisa. Ketika kita menjadi mediator ini yang dikatakan oleh Mas Denny ada berapa misalnya Mas Denny itu juga pernah mengalami kejadian yang memang tidak dirasakan sebelumnya ketika sudah menjadi mediator ini Mas Denny bisa merasakan di tubuhnya itu ada istilahnya kiriman dari orang ataupun barang-barang apa namanya sesuatu yang dikirimkan oleh orang lain tapi yang berbentuk tidak dapat kita lihat misalnya. Jadi bentuk dari kiriman orang itu tidak bisa kita lihat, tapi setelah menjadi mediator itu sesuatu yang orang lain kirimkan kepada kita hal negatif, misalnya dengan kata lain negatif itu otomatis secara tidak langsung akan keluar sendiri bisa. Jadi dalam proses mediumisasi tersebut kita juga membersihkan, insya Allah membersihkan diri itu dari dalam penyakit-penyakit yang memang penyakitnya itu tergolong dalam penyakit gaib tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia itu kata Mas Denny itu seiring berjalannya waktu alhamdulillah itu bisa keluar dengan sendirinya. Jadi seperti itu pemirsa. Terima kasih Mas Denny. Setelah ini pemirsa saya akan berbincang ke mediator kedua yaitu Mas Indi. Terima kasih Baik, pemirsa, kali ini saya akan berbincang dengan mediator kedua.
ini mediator kedua ini Mas Hengki misalnya, ini juga mempunyai karakter berbeda dengan Mas Denny. Nah, Mas Denny ini juga seperti tadi karakternya yang saya sudah jelaskan Mas Denny. Nanti juga berbeda dengan apa yang diungkapkan, dikatakan oleh Mas Hengki nanti juga sebagai mediator kedua, nanti juga berbeda. Bahkan bisa jadi nanti argumennya mereka itu juga sangat berbeda signifikan antara yang mereka rasakan, antara hal yang dapat yang menjadi manfaat dari dirinya masing-masing Mas Denny maupun Mas Hengki itu sangat berbeda. Jadi yang dirasakan oleh mediator tadi pertama Mas Denny itu hal-hal yang baik, istilahnya hal yang baik itu sangat bermanfaat buat mediator. Bagi mediator itu sangat bermanfaat misalnya. Jadi efek yang baik-baiknya itu cukup banyak untuk mediator. Tapi setelah kita menjadi mediator, otomatis hal-hal yang istilahnya sudah kita dimasukkan istilahnya itu senjata kasar mata itu otomatis ya kita setelah mediumisasi ya selesai. Kita ya seperti manusia normal, seperti ini juga bisa ini bersahabat dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi hal yang menjadi mediator itu setelah di proses mediumisasi itu bisa melihat alam-alam yang tidak kita ketahui bisa, yaitu alam-alam itu istilahnya itu dari alam jin atau goib misalnya. Jadi seperti itu. Ini pemirsa, saat ini sudah datang Mas Hengki. Nah, ini mediator kedua pemirsa. Nah, ini Mas Hengki. Nah, selamat datang Mas Hengki. Bisa diperkenalkan sedikit Mas Hengki. Mas Hengki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hengki Maiti Pranata, bisa dipanggil. Ini sudah bersama Mas Hengki pemirsa. Ini pertanyaan ini tidak jauh beda dari Mas Denny sebelumnya Mas Hengki. Jadi seperti ini. Yang pertama sih mesti ini, apa sih sebenarnya yang Mas Hengki rasakan pertama menjadi mediator di tim Teguh Keramat? Ini yang Mas Hengki rasakan seperti apa? Menjadi mediator ya di umumnya. Bisa dijelaskan pada pemirsa. Rasakan, Iya, dirasakan. rasakan kayak ada gel-gelnya gitu. Kedua ada cara pokoknya pegel ya. Gel. Seperti ini tadi Mas, jadi ini juga bisa dilihat pemirsa ya, dari mediator pertama Mas Denny dan Mas Hengki ini sudah berbeda seperti yang mereka berdua rasakan. Tadi Mas Denny bilang tidak, rasanya itu yang emang ketika dimasukkan itu tidak terasa pemirsa. Jadilah misalnya Mas Hengki ini merasakan kalau setelah proses dilakukan mediumisasi itu nah, istilahnya itu sudah masuk, itu katanya badannya ada pegel misalnya. Yang dirasakan pertama kali itu pegel Mas Hengki. Ketika gini Mas Hengki, sudah di istilahnya ketika sudah Mas Hengki di proses mediumisasi itu dibuka istilahnya yang mata batinnya. Itu yang Mas Hengki rasakan atau lihat itu bagaimana reaksinya? Ketika sudah bisa melihat, nah ini gimana yang Mas Hengki rasakan? Kalau menurut saya sendiri Ya. itu gelap, nggak bisa lihat, cara kelihatannya nggak bisa gelap. Jadi pemirsa, dari Mas Hengki ini ketika dilakukan proses mediumisasi itu, ketika sudah proses itu yang dirasakan gelap gulita pemirsa. Jadi Mas Hengki tidak bisa melihat apa-apa pemirsa. Nah, apakah dalam proses mediumisasi tersebut ketika Mas Hengki misal tidak bisa melihat itu, takut tidak ketika sudah dilakukan proses mediumisasi? Ada perasaan takut yang sangat takut gitu adanya? Adanya ada, tapi ya pasrah pasti. Nah, jadi bisa Mas Hengki kalau sudah dilakukan proses mediumisasi itu
beliau ini ya sudah sangat berkonsentrasi minta bimbingan pada Allah, ya cukup diam ini pasrah. Toh niatnya juga Mas Hengki itu kan di dilakukan proses mediumisasi kan bukan untuk apa ya istilahnya, untuk mengungkap hal yang baik. Istilahnya kita juga bersilaturahim untuk mencari tahu hal yang sekiranya itu menjadi perbincangan atau menjadi topik pembicaraan di lingkungan masyarakat itu, entah itu hal goib, mistis dan lain sebagainya, itu bisa dijelaskan secara gamblang bisa. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya Mas Hengki, kenapa Mas Hengki itu minat sekali menjadi mediator di tim Teguh Keramat? Alasannya itu kenapa kok sangat minat menjadi mediator di tim Teguh Keramat? Karena suka sama yang mistis, suka melihat alam-alam, pengen. Jadi Mas Hengki ini pemirsa, ini beliau sebenarnya ini menjadi mediator itu alasannya kenapa kok ingin senang menjadi mediator di tim Teguh Keramat? Alasannya itu beliau ini sangat suka pemirsa di bidang atau istilahnya di sesuatu yang berkaitan dengan mistis ini. Mas Hengki sangat tertarik pemirsa, bukan suka ya pemirsa. Ini Mas Hengki itu sangat tertarik dengan hal yang bersifat mistis pemirsa. Jadi bukan semata-mata itu Mas Hengki, saya senang banget dengan hal yang mistis, bukan pemirsa. Hanya sebatas ingin ingin berpartisipasi menjadi mediator. Jadi pertanyaan selanjutnya seperti ini Mas Hengki. Nah, yang setelah Mas Hengki dilakukan proses mediumisasi itu kan tidak sadar ya. Ini juga menyaksikan Mas Hengki itu ketika dilakukan proses mediumisasi ada yang gerak, ada yang bicara seolah-olah itu ya, berbicara memang juga makhluk lain, makhluk halus. Ini Mas Hengki dapat merasakan atau tidak ketika sudah proses mediumisasi? Berbicara memang juga makhluk lain, makhluk halus. Ini Mas Hengki dapat merasakan atau tidak ketika sudah proses mediumisasi? Berarti sama sekali tidak merasakan ya dalam proses mediumisasi. Entah itu Mas Hengki loncat-loncat atau marah-marah lah atau zikir dan lain sebagainya, itu tidak bisa dirasakan ya. Nah, ini pemirsa, ini juga kelebihan setiap orang masing-masing dalam setiap karakter pemirsa. Dari Mas Hengki sendiri itu setelah dalam proses mediumisasi itu yang dirasakan itu tidak ada misalnya. Jadi Mas Hengki gerak, berbicara dan lain sebagainya itu tidak Mas Hengki rasakan. Tapi bertolak belakang bisa berbeda dengan apa yang dirasakan oleh mediator pertama Mas Denny. Mas Denny itu ketika dilakukan proses mediumisasi, Mas Denny itu merasakan kalau dia itu ada yang gerakan, dia itu ada yang pernah dilakukan dalam proses mediumisasi itu saya melakukan ini, itu bisa merasakan. Tapi berbeda dengan Mas Hengki. Mas Hengki ini karakternya memang kalau sudah dilakukan proses mediumisasi sendiri menyatakan kalau beliau ini tidak sadar, tidak tahu apa yang Mas Hengki rasakan selama dia itu dalam proses mediumisasi. Mungkin dari pemirsa juga mungkin bisa ditanyakan, ini ada Mas Hengki juga bisa komentar di sini mengenai proses proses menjadi mediator ini apa yang Mas Hengki rasakan. Ini pemirsa kalau mau menjadi partisipasi menjadi mediator silahkan di komen di bawah sini dirasakan. Ini pemirsa kalau mau menjadi partisipasi menjadi mediator silahkan di komen di bawah sini pemirsa. Nah, insya Allah nanti kalau pemirsa memang benar-benar ingin menjadi mediator, kami dari tim akan menghubungi dari yang berkeinginan menjadi mediator pemirsa. Nanti saya akan tim akan menghubungi yang menjadi partisipasi menjadi mediator. Jangan perlu takut pemirsa. Ini saya juga akan tanyakan dari Mas Hengki. Gimana Mas Hengki menjadi mediator itu sangat menakutkan atau tidak? Itu yang pertanyaan mendasar. Nah, jawabannya seperti ini misalnya. Mas Hengki merasa gimana? Berarti sama sekali tidak ya? Nah, jadi menjadi mediator ini tidak pemirsa. Nah, selanjutnya ada tidak Mas Hengki setelah menjadi mediator ini timbul sesuatu yang istilahnya itu tidak enak lah, atau hal yang sekiranya buruk, atau mungkin berbeda setelah menjadi mediator selama ini yang dirasakan
tidak enak lah, atau hal-hal yang sekiranya buruk atau mungkin berbeda setelah menjadi mediator selama ini yang dirasakan hal-hal yang berbau positif itu timbul di diri kita. Gimana Mas? Menurut saya sendiri sih nggak ada. Tapi hal-hal yang setelah menjadi mediator itu ada yang positif, berbau positif itu ada di diri kita gitu. Nah, jadi seperti itu misal Mas Hengki sendiri juga mengatakan kalau menjadi mediator itu tidak menakutkan pemirsa. Jadi tidak, Mas Hengki ini cukup berani. Beliau sendiri sudah berkecimpung, istilahnya ini sudah beberapa episode ini ikut serta, yang dirasakan itu tidak menakutkan pemirsa. Hanya saja tergantung dari pemirsa sendiri yang mau menjadi mediator ini berani atau tidak. Kalau memang tidak berani, jangan dipaksakan. Kalau memang sudah berani, silakan, nggak apa-apa. Ingin berpartisipasi dengan saya dan tim untuk menjadi mediator, silakan. Jadi untuk menjadi mediator itu tidak membahayakan misalnya dirasakan oleh pernyataan Mas Denny sebelumnya dan Mas Hengki. Terima kasih Mas Hengki sudah hadir di sini, sudah berbincang sedikit dengan saya. Terima kasih banyak. Ya, akan mengabsen ini. Alhamdulillah ada banyak bisa menjadi pertanyaan. Cukup banyak sekali ini. Ini banyak ini saya akan absen alhamdulillah banyak ya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah hadir malam ini jam 1 pagi pemirsa Jumat, hari Jumat ini luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemirsa yang berkenan hadir menyaksikan siaran live dari Teguh Keramat pemirsa. Ini terima kasih, semoga yang standby atau berkenan hadir di siaran live ini, semoga Allah tetap memberikan kesehatan untuk pemirsa semuanya, diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang terutama juga kesehatan lahir maupun batin, seperti itu pemirsa. Terima kasih sudah berkenan hadir di channel kami. Slur ID, terima kasih Mas sudah hadir, sudah hadir juga Mas Gendut SKA Serdadu 22, Mas Gentos Wirantowing, Agung Saputra Pik S Hater, selamat datang, terima kasih juga. Selamat datang juga buat Ervianto Gentos dan juga Adkokum, maaf ini penyebutannya yang keliru, Adkokum BGD. Nah, terima kasih juga, selamat buat Mas Genjo Meri, buat Muk Lisin. Nah, terima kasih juga buat Mas Danu Ardinata, terima kasih juga buat Mas Arik Wibisono. Nah, terima kasih buat Serdadu 22, terima kasih Nuril Iqbal, Hengki Prabowo, Ping S Hater 22. Terima kasih juga buat Jalibo Trut. Nah, selamat datang juga. Terima kasih buat Gendot SKA. Terima kasih buat Adam Wiguna Musik. Terima kasih Mas Adam Wiguna Musik. Terima kasih juga buat Hevian. Nah, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah hadir berkenan di sini. Jono Sono, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sangat banyak yang selamat datang juga. Terima kasih berkenan hadir di channel kami siaran live. Husnul Mahidin. Terima kasih Mas Husnul Mahidin. Ini akan membacakan sedikit komentar dari pemirsa. Ini ya, silakan ingin berkomentar, memberikan pertanyaan atau sesuatu, silakan di komen di siaran live di sini. Insya Allah nanti pertanyaannya kalau menyangkut tentang selama perjalanan proses dari tim ini melakukan proses vlog ekspor dari yang hal-hal yang mistis untuk menggali itu misteri, kisah-kisah dan lain sebagainya, sedikit mungkin bisa saya jelaskan. Tapi kalau memang pertanyaannya itu ditunjukkan untuk Mas Teguh, insya Allah nanti kalau beliau ada di sini bisa dijawab oleh Mas Teguh nanti bisa.
Ini pertanyaan juga sangat menarik. Salam jadi seluruh ID oke masuk. Ini dari Mas seluruh ID Gendot SKA. Sumbang Timun hadir Mas. Ya, terima kasih dari Sumbang Timun Serdadu 22. Ini juga terima kasih juga buat Mas Kentos. Pasaku live Nendi. Live-nya di rumah Mas di studio. Nah, ini buat Wirantowing. Pasukan Serana hadir. Wah, luar biasa. Bahwa pasukan setiap Teguh Keramat melakukan siaran live ini pasti membawa pasukan. Pasukannya ini pasukan apa ini Mas? Kalau bisa disebutkan. Terima kasih buat Pik Center 22 Geneng hadir ya. Terima kasih buat Geneng yang sudah hadir, Akun Saputra juga terima kasih buat Ervianto, suara enggak krungu. Nah, ini apa ini? Ini Mas Ervi sebelumnya ini baru proses pertama kali. Jadi nah, kami juga butuh masukan dari pemirsa ketika saya dan tim sedang melakukan siaran live pertama kalinya ini pemirsa, silahkan kalau memang ada yang suaranya kurang terdengar Mas, atau ada yang kemerusuk atau gambarnya yang kurang fokus atau dan lain sebagainya, silahkan bisa dikasih masukan di sini bisa. Nah, terima kasih juga hadir di sini. Salamnya untuk Adkokum Banten hadir. Luar biasa pemirsa. Ini dari Banten jauh-jauh memberikan salam juga dari Banten ini. Mas Kentos juga dari Mary Genjo. Salamnya mesti Jos ini. Jos itu apa ini Mas Mary? Sponsor Ektrajes atau sponsor apa ini? Nah ini Mas Muhlisin lanjutkannya gimana ini Mas, bingung ini. Saya duduk maksudnya melanjutkan gimana? Lanjut tidur atau lanjut pulang atau lanjut selesai Mas. Ini terima kasih juga buat Genjo Mary. Odo ngantuk sing delok. Aduh sudah larut malam Mas, ini hampir jam 1:30, mestinya juga waktunya orang-orang juga waktunya istirahat ini. Soalnya juga pagi bekerja, malamnya juga dibuatkan untuk istirahat. Terima kasih juga hadir Nuril Iqbal. Selamat malam ya, selamat malam kembali buat Mas Nuril Iqbal. Nengki Prabowo. Salam, salamnya ini salam apa ini? Nah, ini juga terima kasih buat Jali Bocrot Parengan hadir. Parengan dari Kabupaten Tuban, ini luar dari Bojonegoro juga hadir. Terima kasih sudah hadir. Ini buat salamnya, wah ini Adam Wiguna Musik. Pak Teguh pundi Mas, salam Toto murid SMA nih, sukses terus gawe channel Leo. Ini dari Mas Teguh dapat salam nih dari muridnya SMA. Salamnya semoga channelnya tetap sukses. Terima kasih buat Mas Adam. Memberikan salam buat Mas Teguh. Hevian ini ini bahasanya lo pakai anu ki apa nganu wong apa Mas, anu kayen hadir. Apa nganu kayen tuh biar Mas, kok anu kayen hadir. Kayen ini wilayah mana Mas? Saya kurang tahu. Ya, kayen ini gimana? Terima kasih buat Ripa. Ini dari salam dari Parengan hadir. Banyak sekali hadir. Juga dari Mas Jono Sono. Halo guys, sebut nama saya. Oh iya, baik Mas Jono. Ini kok pakai halo guys, bahasanya sangat luar biasa ini. Modern ini, sangat hit bahasanya dari Mas Jono Sono. Halo guys, sebut nama saya. Tak sebut sekarang. Mas Jono, terima kasih sudah hadir di siaran live channel Tim Teguh Keramat. Jangan lupa, sekarang sudah tak sebutkan. Nanti kalau dari Tim Teguh Keramat ini live, Mas Jono Sono juga harus hadir. Kan sudah saya sebutkan. Nanti kalau hadir, saya akan sebutkan lagi. Terima kasih juga. Ini dari Anita Percil, Infomatik WKWK. Aku ki bakal sego atau tembak. Mbok takoki info. Nah, info itu ya mesti bisa dicek di Google, Mbak. Kalau saya juga kurang tahu Infomatik itu di mana rumahnya kok. Kedengaran saya tahu itu Matik juga menjual nasi. Ya nasi kalau malam jam segini itu sangat populer, tapi nggak tahu tempatnya di mana.
Mungkin bisa dicek untuk Mbaknya Anita ini, silahkan datang ke rumahnya Mati sendiri, bisa disurvei ke lokasi. Ini masih buka atau enggak? Masih buat kentos. Oh ini salamnya, ini luar biasa, ini banyak sekali. Husnul Maidin ini channelnya gambar YouTube. Maksudnya gimana? Ini juga awalnya pemirsa. Ini ada yang komentarnya itu sangat menarik sekali. Ada yang channel komentarnya itu hanya dikasih gambar YouTube. Ini maksudnya gambarnya gimana? Ini tak klik gambar YouTube-nya juga tidak bisa ini. Termasuk juga dari ini kok Husnul Mahidin mondok gak balik-balik. Wow, Mas, aku kini omah Mas, aku gak mondok Mas Idin. Nah, posisi cek libur Mas, cek musim pandemi corona ini Mas. Jadi antisipasi untuk diri sendiri, untuk pemirsa juga. Sekarang juga waktunya masih di musim pandemi virus corona. Tetap jaga diri, jaga kesehatan masing-masing, juga tetap patuhi dalam protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan bandel pemirsa, kalau mau kesehatan kita itu tetap sehat, itu tetap patuhi apa yang disarankan oleh pemerintah. Kita juga menjaga diri, antisipasi untuk juga agar tidak menular ke orang lain. Nah juga perlu diketahui pemirsa di sini ya, untuk channelnya yang belum tahu atau belum mengetahui dari channel tim Teguh Keramat ini pemirsa, ini channelnya itu sama sekali tidak ada adegan rekayasa misalnya, adegan settingan atau adegan yang sudah ada plot-plotnya itu ada tertata susun naskahnya untuk harus begini, begini dan begini. Jadi untuk channelnya dari Teguh Keramat sendiri ini murni pemirsa. Jadi murni kita melakukan eksplor proses silaturahim ke tempat yang sebenarnya itu di kami datang itu silaturahim, proses mediumisasi itu apa adanya, jadi tidak ada rekayasa. Yang kami tampilkan di channel YouTube kami itu ya seperti itu pemirsa, memang real benar adanya, yang pemirsa semua saksikan ya itu yang kami proses lakukan, yang dilakukan dalam proses mediumisasi. Jadi masa pemirsa kalau adegan rekayasa kan mungkin bisa menceritakan secara detail, kemungkinan kan tidak seperti itu pemirsa. Jadi yang diceritakan oleh para mediator kami, yang mediator Mas Dini dan Mas Dini itu semuanya di luar kendali dari Mas Dini sendiri pemirsa. Jadi kan sudah ditanyakan, saya tanyakan pada Mas Dini. Mas Dini saja sendiri ketika sudah dilakukan proses mediumisasi itu kan tidak bisa merasakan pemirsa. Kok bisa kalau memang ada pemikiran atau unek-unek dari pemirsa yang menyatakan itu sedikit ada settingan, itu tidak saya katakan tidak dibenarkan. Bisa murni itu nyata, kenyataan dan real apa adanya. Bisa ini sudah 1 jam lebih waktunya dilakukan siaran live dari kami ini juga alhamdulillah uji coba dilakukan proses live, alhamdulillah sudah bisa melakukan siaran live. Nah, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk pemirsa sekalian yang sudah hadir malam ini, silahkan di subscribe, dicek channelnya di YouTube, silahkan diketik namanya Mas, diklik Teguh Keramat, silahkan diklik, ditonton semua videonya, setelah ditonton di like, di komen apa yang sekiranya dari video itu bisa pemirsa komen, berikan masukan silahkan di komen, lalu di share juga pemirsa, di share orang terdekat, keluarga, atau mungkin ya ini channelnya ini videonya juga untuk kalangan semua orang pemirsa. Kalau untuk anak-anak mau diperlihatkan itu ya kalau bisa diberikan pendampingan orang tua pemirsa. Juga channelnya itu juga mengejarkan memang ini untuk konten orang dewasa di usia 14 ke atas. Namun kalau anaknya juga sudah tahu dan ingin kepo, silahkan didampingi orang tuanya pemirsa untuk melihat channel Ilona. Ada channelnya bagus dari orang Bojonegoro asli dari Pak Rujina. Nah ini channelnya seperti ini. Terima kasih pemirsa. Orang Bojonegoro asli dari Pak Rujina. Nah ini channelnya seperti ini. Terima kasih pemirsa. Tadi sudah bincang-bincang banyak. Ini sudah waktunya
off. Nah, ini sudah waktunya istirahat untuk pemirsa. Silahkan istirahat, ini sudah jam 1:30. Untuk itu tetap ikuti terus dan standby terus di channelnya Teguh Keramat. Untuk minggu-minggu ini insya Allah saya dan tim akan mengupdate video terbaru yang mengekspor tempat-tempat yang akan kami datangi. Itu pastinya channelnya yang video yang akan kami unggah itu sangat menarik dan juga bisa memberikan hal yang baik, memberikan motivasi sekaligus memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Untuk itu saya di sini mewakili dari kru dan tim yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekaligus meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari saya dan tim sekaligus Mas Teguh dalam pembuatan atau perjalanan kami membuat channel tim Teguh Keramat ini ada kesalahan dan sekaligus menyinggung. Mohon maaf ada yang tersinggung dan tidak. Saya dan tim mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu.